Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah anak-anak. Pagi ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bersua kembali lewat pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas materi di LKM ya. LKM paket 1 dan paket 2. Nah, silahkan bukunya disiapkan, tapi sebelumnya anak-anak, kita awali dulu kegiatan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita akan bahas ya dari nomor ke nomor, pelan-pelan, tapi kalian jelas ya. Nomor 1, dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, di situ ada ayat yang di dalam kotak yang ditanyakan, ya. Yang ditanyakan ini, ayat yang berada di dalam kotak menunjukkan sifat malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi, malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya B, anak-anak. Kemudian khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya, dari nur. Nah, jawabannya A. Kemudian nomor 3, wal jannu khalaqnahu min qablu min narits samum. Dan jin diciptakan ya dari api yang membara. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 4, malaikat, jin, manusia memiliki sifat yang berbeda. Berikut yang bukan termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh jin. Yang pertama, A, membutuhkan makan dan minum. Ini sifat jin. B, tidak memiliki hawa nafsu. Itu bukan sifat jin. Pertanyaan berikut yang bukan termasuk sifat yang dimiliki oleh jin. Berarti jawabannya B. Kalau C dan D adalah sifat yang dimiliki oleh jin. Kemudian nomor 5, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengabarkan kepada para malaikat akan menjadikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Ini artinya malaikat diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Kemudian nomor 6, sifat yang dimiliki oleh jin kebanyakan mirip dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, berikut sifat jin yang tidak dimiliki oleh manusia. Makhluk gaib. Ya, manusia itu bukan makhluk gaib. Majlis atau tempat berkumpul itu jin dan manusia punya. Mempunyai tempat tinggal, jin dan manusia juga punya. Berkembang biak dan punya nafsu, manusia dan jin juga punya. Nah, yang tidak dimiliki oleh manusia itu makhluk gaib, ya. Karena manusia bukan makhluk gaib. Nomor 7, anak-anak, jin dan malaikat juga memiliki sifat yang berbeda. Nah, di bawah ini yang menjadi sifat jin, ya, tapi tidak dimiliki oleh malaikat. Jawabannya adalah D. Memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian nomor 8, anak-anak, karena iblis dari golongan jin, maka ia terkena taklif. Taklif yaitu dikenai tanggung jawab melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yaitu kewajiban syariat agama. Nomor 9, makhluk jin, manusia, ya, dan malaikat memiliki kecepatan gerak ya masing-masing. Gambaran kecepatan malaikat dalam bergerak menjalankan perintah Allah yaitu melebihi kecepatan cahaya. Nomor 10, malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Ketaatan manusia bisa mulia bila dibanding, lebih mulia maksudnya, bila dibanding dengan malaikat. Alasannya, kebaikan yang dilakukan oleh manusia ditempuh melalui perjuangan melawan hawa nafsu. Sedangkan kebaikan yang dilakukan oleh malaikat tidak melalui perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi jawabannya A. Nomor 11. Setiap kejadian pasti mengandung hikmah.
Hikmah beriman kepada malaikat memperkuat iman dan mendorong untuk beramal soleh. Nomor 12, malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Berikut yang bukan termasuk tugas dari malaikat Mikail. Malaikat Mikail tahu ya, membagi rizki. Jawabannya A. Maaf, A itu malaikat Mikail. Mengatur hujan dan perubahan cuaca, malaikat Mikail. Mengatur pergantian siang dan malam, malaikat Mikail. Berarti yang tidak adalah D. Mengatur giliran orang yang meninggal. Ini bukan tanggung jawab dari malaikat Mikail, tapi malaikat Israel. 13. Makhluk jin dan manusia diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Iblis adalah makhluk jin yang memiliki sifat utama, sifat pokoknya maksudnya, bukan sifat yang utama yang baik, bukan, tapi sifat pokok yang dimiliki oleh sifat yang menonjol, sifat negatif, yaitu mana? Tinggi hati. Kemudian, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur. Namun, jumlah rakaat sholat Jumat tidak sama dengan sholat duhur. Sholat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Terus kemudian anak-anak, waktu melaksanakan sholat asar berbeda dengan waktu dengan sholat maghrib. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat. Terus kemudian perhatikan surat Al-Jumu'ah ayat 9 berikutnya. Ini adalah dalil disyariatkannya sholat Jumat. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan ayat yang digaris bawah. Dalam surat Al-Jumu'ah, ya, ayat di atas, kata yang digaris bawah adalah perintah untuk segera mengingat Allah, melaksanakan sholat Jumat, dan meninggalkan jual beli. Jawabannya D. Dan nomor 17, tidak semua kaum muslimin berkewajiban menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah, berikut adalah golongan yang termasuk berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Yang ditanyakan yang berkewajiban, laki-laki dewasa. Ya, kalau anak-anak tidak wajib, perempuan tidak wajib, hamba saya tidak wajib. 18 anak-anak, agama sudah mengatur sedemikian rupa agar manusia dapat beribadah dengan baik. Setiap kewajiban memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut yang menjadi syarat wajib sholat Jumat. Muslim, balik, laki-laki, sehat, oke. Ya. Jelas? Kemudian 19. Sebagaimana syarat wajib ada ketentuan yang berlaku. Syarat sah juga memiliki ketentuan. Berikut yang bukan termasuk syarat sah sholat Jumat. Yang bukan termasuk syarat sah sholat Jumat. Yang termasuk syarat sah sholat Jumat, pertama, terdapat 2 khutbah, dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan pada waktu sholat zuhur. Berarti jawabannya adalah D. Ini yang bukan termasuk. Kemudian nomor 20, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au syobiyun au maridun. Yang ditanyakan yang digaris bawah, au imra'atun. Imra'atun itu perempuan. Berarti jawabannya C atau wanita ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan esai, silahkan nanti dikerjakan ya. Ditulis jawabannya. Ini sudah pada terjelaskan mungkin insyaallah. Sholat jamak sudah ditentukan oleh agama ya. Sebutkan pasangan yang benar jika kita ingin sholat fardu dilaksanakan dengan cara jamak. Jadi sholat yang bisa dijamak yang pertama pasangannya zuhur sama asar. Kemudian maghrib sama isya. Kemudian nomor 22, khutbah Jumat akan diterima dan dikatakan sah jika memenuhi rukun khutbah. Nah, sebutkan rukun khutbah. Yang pertama, membaca puji-pujian bagi Allah, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Yang ketiga, pesan takwa, ittaqullah haqqa tuqatih dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an itu bisa di khutbah pertama,
atau di khutbah kedua. Yang kelima berdoa, ya. Yang kelima berdoa, berdoa untuk kaum muslimin. Nah, biasanya doa di khutbah yang kedua. Yang keenam tentunya tertib. Baik, anak-anak, sholat Jumat dikatakan sah jika memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku. Sebutkan 3 syarat sah sholat Jumat. Tadi sudah ya. Yang pertama, ini Padar tunjukin. Terdapat 2 khutbah. Dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan pada waktu sholat zuhur. Baik, kita lanjutkan. Jelaskan pengertian Jumat secara kebahasaan dan sholat Jumat menurut istilah syara'. Sholat Jumat secara kebahasaan adalah mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Sholat Jumat menurut istilah yaitu ibadah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan di hari Jumat di waktu zuhur yang diawali dengan 2 khutbah. Ya, ini tentunya sebagai pengganti sholat zuhur. Nomor 25. Sebutkan orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ada di sini nih. Ya, kecuali 4. Yang pertama hamba sahaya, abdun mamlukun ya. Kemudian wanita, anak-anak, orang yang sakit. Orang yang sakit memang benar-benar tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat, misalnya harus diopnam, ya, koma, sakit parah yang tidak bisa berjalan menuju ke masjid misalnya. Oke, kita lanjutkan ke LKM paket 2. Nah, ini Pak Dar kasih merah karena di buku kalian, di buku LKM kalian, ini mengucapkan kalimat syahadat itu masuk ke rukun, padahal bukan. Nah, pertanyaannya, yang termasuk rukun khutbah Jumat diwakili oleh nomor pertama, bertahmid betul, berdiri bukan, mengucapkan kedua kalimat syahadat bukan, suci dari hadas dan najis bukan, membaca sholawat ya, duduk di antara 2 khutbah tidak, pesan takwa ya, membaca Al-Quran ya. Berarti jawabannya 1, 5, 7, 8. Nah, ini membaca Al-Quran di buku kalian LKN juga nggak ada. Ini Padar ganti biar jumlahnya pas 4 ya. Jangan bingung. Terus kemudian nomor 2. Dalam sholat Jumat sebaiknya khotib merangkap juga sebagai imam. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk adab khotib. Adab khotib dan imam tentunya. Duduk di antara 2 khutbah ya, mengucapkan salam, naik mimbar ya, bersolawat. Nah, ini jawabannya berarti C. Suara khotib itu jelas, fasih, lantang ya. Ini keras ini sebenarnya diganti lantang ya. Oke. Lantang, jelas dan fasih. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nomor 3. Perhatikan tabelnya. Yang termasuk sunnah Jumat diwakili oleh nomor mandi sebelum sholat Jumat betul. Mengucapkan salam. Nah, belum ya. Berpakaian rapi dan rapi, putih. Betul, nomor 1 dan nomor 3. Berjamaah. Ini wajib. Memakai wangian. 5 iya. Khatib duduk setelah memberi 1 salam. Ini berarti jawabannya 1, 3, 5. Berarti B. Kemudian nomor 4, sesungguhnya pada hari Jumat yang terdapat 1 waktu, tidaklah seorang hamba muslim berdoa mohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Berikut yang bukan waktu mustajabah yang dimaksud. Jawabannya, ketika iqamah dikumandangkan sampai usai sholat Jumat. Ini termasuk waktu yang mustajabah. Antara 2 khutbah, mustajabah. Ketika selesai wudu, mustajabah. Jawabannya adalah di ketika khutbah disampaikan oleh khatib. Nomor 5, anak-anak. Dalam kalender hari Jumat jatuh pada hari ke-6. Hari tersebut disebutkan ya, hari tersebut disebut Jumat karena adanya sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu
Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur didahului 2 khutbah. Jawabannya D. Sholat Id ya, terkadang jatuh pada hari Jumat. Jadi ada sholat Jumat, ada sholat Id. Nah, hukum melaksanakan sholat Jumat pada hari tersebut mana? Jawabannya adalah sunnah. Kemudian, setiap kejadian ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Berikut yang bukan termasuk hikmah sholat Jumat. Mensyiarkan Islam ya, menghindari hari yang tidak baik. Nah, ini mendakwahkan Islam kepada khalayak ramai ya, mendapatkan waktu yang mustajabah untuk berdoa ya. Berarti jawabannya B. Nomor 8 anak-anak, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kewajiban setiap individu yang tidak bisa diwakilkan. Fardu ain. Kewajiban yang bersifat kolektif, bareng-bareng. Ya, berarti fardu kifayah. Hukum asal perintah di dalam Quran adalah kewajiban. Jadi, setiap perintah yang ada dalam Al-Quran sebenarnya hukum asalnya adalah sebuah kewajiban. Nah, sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah. Bagi kaum muslimin, hukum meninggalkan sholat 5 waktu adalah berdosa karena wajib ya. Kemudian nomor 11 anak-anak, Allah selalu memberi kemudahan bagi hambanya dalam melaksanakan kewajiban beribadah. Keringanan dalam beribadah disebut rukhsah. Jawabannya B. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah yaitu pada saat kita dalam perjalanan. Maka kita diperbolehkan sholat fardu dengan jamak. Jamak yaitu dikumpulkan atau mengumpulkan ya. Kemudian Allah selalu memberi kemudahan kepada semua makhluknya. Yang dimaksud dengan sholat jamak menurut istilah adalah jadi sholat jamak itu meringkas 2 waktu menjadi 1 waktu. Jawabannya adalah B. Menggabungkan ya, jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Maaf. Jamak yaitu mengumpulkan atau menggabungkan. Jawabannya B. 14 anak-anak, sholat jamak bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah mengerjakan sholat kedua pada waktu yang pertama. Misalnya mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur. Penjelasan di atas adalah jamak taqdim karena dilaksanakan di awal waktu. Mengerjakan sholat pertama pada waktu kedua adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam beribadah. Nah, keterangan di atas adalah sholat fardu dengan cara jamak takhir. Ya, gampang ya. Kemudian 16, dalam keadaan tertentu, sholat 5 waktu bisa dilaksanakan dengan cara jamak atau qashar. Qashar artinya meringkas. Jawabannya A. Kemudian nomor 17, sholat 5 waktu dalam keadaan tertentu bisa dilaksanakan dengan cara jamak takdim atau jamak takhir. Takdim artinya mana? Mendahulukan. Terus kemudian perhatikan surat An-Nisa ayat 101 berikut. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ketika di dalam perjalanan maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat kalian. Nah, jawabannya adalah qashar. Ada ketentuan jarak minimal. Nah, jarak minimal ini 80 km ya. Kemudian 20, di dalam perjalanan sholat fardu bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Dijamak, diqashar, atau dijamak qashar. Berarti jawabannya adalah A. Karena 1, 2, 3 ini cara. Nah, yang ditanyakan yang bukan termasuk. Ini qadha ya. Baik, tinggal 5 pertanyaan. Siapkan baik-baik. Perhatian kalian. Nomor 21, pada saat kita dalam perjalanan, sholat bisa dilaksanakan dalam situasi yang terjadi. Jika keadaan memaksa, harus sholat dalam keadaan di dalam kendaraan. Bagaimana cara sholat dalam kendaraan? Nah, pertama yang dilakukan adalah tentunya kita berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, bertayamum. Habis itu menghadap ke kiblat jika bisa. Kalau tidak bisa, menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut melaju.
Jika bisa berdiri, silahkan berdiri. Kalau tidak bisa, duduk. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 22, tidak selamanya sholat fardu dilaksanakan dalam keadaan aman. Apa nama sholat fardu yang dilaksanakan dalam keadaan perang? Namanya sholat khauf. Ya, sholat khauf. Kemudian nomor 23, sholat fardu dilaksanakan dengan cara berdiri. Dengan cara bagaimana? Sholat seseorang yang tidak bisa berdiri, tentunya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring atau menghadap ke kiblat dalam keadaan berbaring. Kemudian nomor 24, tidak semua sholat 5 waktu bisa dikosor. Sholat apa saja yang tidak boleh dikosor? Sholat yang tidak boleh dikosor yaitu sholat maghrib, maaf. Kemudian nomor 25, ada sholat fardu yang tidak bisa dijamak ataupun dikosor. Sebutkan sholat fardu yang dimaksud. Zuhur, asar, bisa dijamak, bisa dikosor. Maghrib dan isya bisa dijamak dan bisa dikosor. Tapi sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Yang tidak disebutkan di sini adalah sholat subuh. Berarti sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Baik, anak-anakku semuanya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah bisa menyampaikan materi yang harus kalian dengarkan baik-baik dan juga harus kalian laksanakan sebaik-baiknya. Nah, habis ini silahkan soal-soal dikerjakan ya di Google Form dalam bentuk yang sedikit berbeda tentunya karena LKM paket 1 dan 2 sudah dijelaskan, tentunya soal-soal yang akan Pak sampaikan tidak banyak, nanti hanya 10 soal. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya yang akan Pak ambil dari LKM paket 1 dan paket 2. Demikian anak-anakku semuanya, semoga manfaat. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.